sikap UAS kemarin itu menunjukkan bahwa dia itu seperti anak kecil kalau saya lihat, merengek-rengek karena dia ditolak. Jangan emosi ya Pak UAS, jangan emosi. Saya harap jangan emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, jagat dunia maya sedang digemparkan dengan aksi penolakan puluhan pemuda kepada rencana kedatangan UAS di Bogor pada tanggal 17. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 15, berarti 2 hari lagi ya. Ramai diperbincangkan. Sangat menarik karena tempatnya di Bogor. Kenapa menarik? Coba cari alasannya. Kenapa menarik UAS mau datang ke Bogor, tolak oleh warga Bogor? Oke, kita lihat dulu nih videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan sang pembawa rahmat untuk semesta alam. Sehubungan dengan rencana kedatangan Ustadz Abdul Somad atau UAS di Citra Indah City pada tanggal 17 Juni 2022 Jonggol dalam rangka Tabligh Akbar, maka kami sebagai warga penghuni Citra Indah City yang telah lama menempati perumahan ini dengan penuh ketentraman dan kedamaian serta harmonis. Maka setelah kami mengamati perkembangan yang ada di atas, kejadian-kejadian yang meliputi kegiatan Ustadz Abdul Somad, maka untuk saat ini kami, Forum Masyarakat Cinta Damai Citra Indah City, dengan berat hati menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad untuk datang berceramah di tempat kami sampai dengan batas yang belum ditentukan. Demi menjaga ketentraman, kedamaian, dan marwah nilai-nilai luhur yang telah diajarkan oleh para sesepuh kiai, guru, serta ajengan kami. Demikian pernyataan sikap ini kami buat untuk kemaslahatan bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Setelah beberapa minggu ke belakang UAS menggemparkan dunia karena ditolak di Singapura, kemudian dia malah ngomong sana kemari, kemudian dia lapor sana lapor sini karena tidak terima dengan penolakan Singapura akan hadirnya dirinya. Bahkan UAS mengatakan kalaupun itu dikencingi, Singapura akan tenggelam. Ya, setelah kejadian itu udah sekarang berhenti. Ini ada warga Indonesia yang menolak kedatangan UAS, coba. Maka kira-kira wajar gak UAS itu ditolak oleh Singapura? Jangankan oleh orang lain, di dalam negaranya juga ada yang menolak beberapa daerah kok. UAS, kenapa? Karena ya jangan menyalahkan orang lain dulu, koreksi dulu apa yang pernah Anda ucapkan, apa yang kemudian Anda pernah ceramahkan, sehingga kok ada orang yang menolak. Kan gak mungkin kalau misal ada orang tidak pernah punya salah, ya, tidak pernah ngomong sana ngomong sini nggak jelas ketika di atas mimbar, kemudian tiba-tiba ditolak. Kan gak mungkin, pasti ada alasan dong. Pasti ada alasan kenapa masyarakat menolak UAS. Ya. Ini saya kira perlu untuk menjadi perenungan diri. Jangan emosi ya Pak UAS, jangan emosi. Saya harap jangan emosi. Harusnya menjadi kemudian tek ke dalam. Kenapa ya? Kok bisa saya ditolak? Jangan emosi seperti ke Singapura, jangan. Ini di dalam negeri ini loh. Yang nolaknya orang Bogor loh. Saya harap untuk tidak emosi satu kali lagi, karena penting sekali. Kalau emosi, wah berbahaya sekali. Kalau Anda emosi, malah akan nantinya di berbagai daerah menolak Anda. Kalau emosi ini, mudah-mudahan UAS bisa meraba diri, kemudian bisa memperbaiki. Ya meskipun susah sekali untuk menghilangkan citra itu, susah sekali. Ya. Tapi ya bisa untuk diperbaiki, saya yakin 100% bisa. Karena satu kali lagi, orang lain itu menolak gak mungkin tanpa alasan. Coba kemarin pas UAS ditolak di Singapura, kan jelas
Singapura punya alasan. Ya meskipun digorengkan oleh para politisi di sini, oh ini udah dikontak oleh Indonesia untuk sengaja tidak boleh UAS datang ke sana karena bla 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 bla. Enggak, mereka punya data kok. Mereka punya fakta ceramah-ceramah UAS yang membahayakan. Gitu loh. Jadi kalau misal malah ada pertentangan gak jelas, tidak malah menjadi introspeksi diri, ini bakal bahaya. Dan sikap UAS kemarin itu menunjukkan bahwa dia itu seperti anak kecil kalau saya lihat. Merengek-rengek karena dia ditolak. Kalau dia ulama besar, katanya ulama besar nih, harusnya kan tahu bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak ketika mau berdakwah di Madinah, khususnya di Taif Bani Thaqif. Di dalam berjanji diabadikan, wa amma ta'ifa yad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa aghrahu bihi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramauhu bil hijarati hatta hudibat bidima ina'la thumma ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki ahli hadawil asabiyah. Diabadikan di dalam berjanji bagaimana ketika Nabi Muhammad mau berdakwah ya ke Taif Bani Thaqif, kemudian ditolak oleh mereka, bahkan dikata-katai, wah Muhammad sihir, Muhammad apa, bahkan diusir Nabi Muhammad tuh ketika mau pulang lagi ke Makkah. Waromauhu bil hijarati hatta hudibat bidimai na'lah. Nabi Muhammad sampai dilempari batu oleh orang-orang Taif tuh, sampai ini telapak kakinya itu berdarah-darah Nabi Muhammad. Ya. Kemudian pasa'alahu malakul jibali fi ihlaki ahli hadawil asabiyah. Yang marah itu bukan Nabi Muhammad, bos, ketika seperti itu kan. Nabi Muhammad mah santai karena dia tahu mereka melakukan itu takdir Allah, digerakkan oleh Allah. Nabi Muhammad sudah sampai ke level takwa paling tinggi, ma'rifatullah. Ini kita semua digerakkan oleh Allah, termasuk orang Taif Bani Thaqif melakukan itu digerakkan oleh Allah sengaja untuk menguji saya. Bayangan saya ya, yang marah itu justru malaikat. Coba dong Muhammad berdoa kepada Allah, tegas dong seperti Nabi Musa ketika kaumnya gak bener, langsung diberikan azab oleh Allah. Tegas seperti Nabi Lut ketika kaumnya gak bener, ya langsung diazab oleh Allah. Berdoa, coba tegas seperti mereka. Nabi Muhammad itu menjawab dengan santai, saya diutus bukan untuk menghancurkan, tetapi saya diutus untuk berdakwah, mengajak. Manakala mereka tidak mau turut terhadap ajakan saya, oh itu terserah Allah. Barangkali nanti anak cucunya yang akan iman kepada apa yang saya imani. Dan sekarang terbukti, bos, itu buah daripada kesabaran Nabi Muhammad di dalam berdakwah. Artinya apa? Kita kaitkan dengan bagaimana respon UAS kemarin ketika ditolak di Singapura, marah-marah. Bahkan dia katakan, dia malah mengejekkan nadanya, kalaupun itu Singapura dikencingi, itu tenggelam Singapura. Nah ini kan sikap-sikap yang anak kecil menurut saya. Tidak mencerminkan bahwa dia sebagai seorang ulama, ya, yang mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW ketika di dalam situasi katakan yang sama, mengalami penolakan. Kalau mau mencontoh Nabi, kecuali enggak, mencontohnya ya dia sendiri, egoisme. Berarti kan kalau dia berdakwah atas dasar egoisme, ya wajar orang lain menolak. Ya, satu kali lagi saya harap untuk tidak marah kalau di dalam negeri, jangan malah ngomong kesana kemari, ya. Harapan saya cuma itu saja. Mudah-mudahan penolakan di dalam negeri, di Bogor khususnya, sekali lagi menjadi introspeksi kepada UAS sendiri, untuk mudah-mudahan bisa memperbaiki dalam penyampaian dia. Jujur saya luar biasa kepada UAS, itu hormat. Luas ilmunya, luas, cuma jarang dipraktekkan aja.
Kemarin pas ada hadis tuh dia mengatakan makan sambil berdiri, viral kan kemarin tuh, haram. Tahu-taunya dia makan sambil berdiri. Ya meskipun saya bedah itu ternyata tidak semua ulama mengharamkan makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, enggak semua ulama. Jadi kadang-kadang harus fair di dalam menyampaikan. Ini barangkali yang membuat orang lain menolak. UAS ya, mudah-mudahan satu kali lagi bisa menjadi introspeksi diri, tidak menjadi marah. Allahumma fiq laqam tariqallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.